Sejarah kehidupan Rasulullah SAW adalah harta berharga yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Melalui kisah beliau, kita tidak hanya menemukan teladan yang sempurna dalam berbagai sisi kehidupan, tetapi juga menyaksikan perjalanan mulia yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panduan hidup manusia hingga akhir zaman. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang suami, ayah, sahabat, dan hamba Allah yang paling sempurna. Segala sisi kehidupannya mengajarkan kepada kita makna ketundukan kepada Allah, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan cinta kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik yang dianugerahkan kepada umat manusia. Dengan belajar dan memahami sejarah hidup beliau, kita dapat mempelajari bagaimana beliau menjalani hidup dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Tidak hanya itu, kisah beliau juga mengingatkan kita bahwa penyebaran Islam bukanlah perjalanan yang mudah. Rasulullah menghadapi tantangan yang berat, penolakan, hingga ancaman jiwa. Namun dengan keimanan yang kokoh dan usaha yang tak kenal lelah, beliau berhasil mengubah wajah dunia dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Kisah hidup Rasulullah juga membuktikan bahwa Islam tidak muncul dari dongeng atau fiksi, tetapi berakar dari kenyataan dan perjuangan yang nyata. Hal ini memberi keyakinan kepada setiap Muslim bahwa langkah-langkah beliau dapat diikuti dan cita-cita luhur yang beliau bawa dapat diraih oleh siapa saja yang menjadikan beliau sebagai panutan. Tak heran para salafus syalih begitu tekun mengajarkan sejarah Rasulullah kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Hal ini mereka lakukan agar generasi penerus dapat memahami bahwa Islam yang kita nikmati hari ini ditegakkan di atas perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Dalam upaya melestarikan kisah hidup Rasulullah, berbagai karya besar telah ditulis. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Al-Rahiq Al-Maktum, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab ini telah meraih juara pertama dalam lomba penulisan sirah yang diselenggarakan oleh Rabitat Al-Alam Al-Islami pada tahun 1997 Hijriah. Keistimewaan kitab ini terletak pada validitas sejarahnya yang tinggi, pembahasannya yang mendalam, serta penyampaiannya yang indah dan mudah dipahami. Namun, mengingat detail pembahasan dalam kitab tersebut, kami berupaya menyederhanakannya agar lebih mudah dipahami oleh semua penonton, termasuk bagi para penonton awam dan pemula. Kami berusaha menghadirkan poin-poin penting yang relevan dan memberikan manfaat besar tanpa mengurangi nilai ilmiah dan kredibilitas kisahnya. Kami juga mengajak para penonton untuk memberikan masukan yang membangun atas kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga video ini menjadi sarana belajar yang bermanfaat, menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan menjadi amal jariyah bagi semua yang mendukungnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan pemahaman yang mendalam dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Tauhid, sebuah keyakinan yang murni untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah, dan penduduknya menjalankan ajaran yang diturunkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran Tauhid perlahan mulai dilupakan. Generasi demi generasi, mereka meninggalkan ajaran suci tersebut, meskipun beberapa tradisi keagamaan yang diwariskan tetap bertahan. Di tengah masa kelalaian itu, muncul seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai yang dikenal karena kedermawanan dan pengaruhnya yang besar. Ia dihormati oleh kaumnya dan setiap tindakannya dianggap sebagai kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanan ke Syam, Amr bin Luhai melihat penduduknya menyembah berhala.
Mereka memuja benda-benda ini dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh keberkahan, pikirnya. Amr melihat praktik itu sebagai sesuatu yang menarik. Sekembalinya ke Mekah, ia membawa sebuah berhala bernama Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Dengan posisi dan pengaruhnya yang kuat, ia mengajak kaumnya untuk menyembah berhala itu. Ini adalah jalan yang benar. Di Syam, orang-orang diberkahi karenanya. Serunya dengan keyakinan penuh. Tak butuh waktu lama, penduduk Mekah mulai mengikuti jejaknya. Berhala demi berhala didirikan hingga jumlahnya mencapai ratusan di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah ada begitu banyak berhala, hingga setiap keluarga memiliki berhala mereka sendiri, ungkap seorang tua pada generasi berikutnya. Ajaran Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin terkubur di bawah praktik syirik, bid'ah, dan khurafat. Praktik keimanan bangsa Arab pun berubah menjadi kesesatan yang mendarah daging. Masyarakat Arab saat itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kontras. Ada kaum bangsawan dengan kekayaan melimpah dan kehormatan yang tinggi, sementara kaum budak hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Budak diperlakukan sebagai barang, diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, fanatisme kesukuan menjadi salah satu penyakit sosial terbesar. Hubungan antar suku dipenuhi oleh persaingan, permusuhan, dan peperangan. Bantulah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi, menjadi semboyan mereka yang seringkali memperkeruh pertikaian. Seorang kepala suku pernah berkata dengan tegas kepada para pengikutnya, "Tak peduli siapa yang salah, selama dia satu suku dengan kita harus membelanya." Keadaan wanita lebih tragis lagi. Mereka diperlakukan tanpa kehormatan. Poligami dilakukan tanpa batasan. Bahkan ada yang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Perceraian dilakukan semena-mena. Tanpa memikirkan dampaknya, perzinahan dianggap biasa. Bahkan ada suami yang dengan sengaja menawarkan istrinya kepada lelaki lain untuk mendapatkan keturunan dari mereka yang dianggap mulia. Bagi sebagian masyarakat, memiliki anak perempuan adalah aib. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu. Seorang ayah yang melakukan wadul bana pernah berkata kepada istrinya yang menangis, "Dia akan tumbuh menjadi sumber malu. Lebih baik dia pergi sekarang." Tangisan sang ibu menggema di langit gurun, namun ia tak kuasa mencegah suaminya. Perjudian dan minuman keras juga merajalela. Seorang laki-laki dianggap hebat jika ia mampu menghabiskan hartanya dalam satu malam di meja perjudian atau minum bersama bangsawan lain, tutur seorang pengelana yang pernah melihat kehidupan di Mekah. Kehidupan sosial saat itu berlangsung tanpa aturan moral. Nilai kemanusiaan nyaris hilang, dan manusia hidup layaknya binatang liar di padang pasir. Sebagian besar penduduk Arab adalah pedagang. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan dari Yaman hingga Syam. Hasil-hasil produksi seperti kain, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya biasanya didapatkan dari Yaman atau Syam. Namun, perekonomian yang bergantung pada perdagangan membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap kemiskinan. Kaum bangsawan menikmati kemewahan dari hasil perdagangan besar-besaran, sementara rakyat kecil harus bertahan hidup dengan berdagang kecil-kecilan. Pertanian atau menggembala ternak, kesenjangan ekonomi semakin mencolok. Kehidupan ini sungguh kejam. Kita hanya bisa melihat kekayaan mereka dari jauh, keluh seorang pedagang kecil kepada keluarganya. Meskipun demikian, bangsa Arab tidak sepenuhnya kehilangan nilai-nilai mulia. Mereka dikenal dengan beberapa akhlak terpuji yang masih mereka pegang teguh. Salah satunya adalah kedermawanan. Seorang kepala suku akan dengan bangga berkata, "Siapapun yang datang ke rumahku akan pulang dengan perut kenyang." Mereka juga menjunjung tinggi nilai, memenuhi janji, dan menjaga kehormatan. Pantang bagi mereka untuk mencederai janji yang telah diikrarkan.
Lebih baik aku mati di medan perang daripada mengingkari sumpahku, puja seorang kepala suku di hadapan anak buahnya. Selain itu, keberanian dan kesederhanaan juga menjadi ciri khas bangsa Arab. Mereka menghormati orang yang berani menghadapi musuh meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Hanya pengecut yang lari dari musuh, ungkap seorang prajurit kepada anak lelakinya. Kesederhanaan mereka tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menghargai apa yang dimiliki tanpa perlebihan. Namun, akhlak-akhlak mulia ini seringkali digunakan dengan cara yang salah. Kedermawanan menjadi ajang pamer kekayaan, keberanian berubah menjadi pemicu peperangan, dan kesetiaan kepada suku membobok fanatisme yang merusak. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, mereka memiliki nilai-nilai luhur yang jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi fondasi peradaban. Namun, di sisi lain, mereka tenggelam dalam praktik-praktik yang merusak moral dan akhlak. Mereka menunggu sosok yang mampu membangkitkan jiwa mereka dari kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi jawaban atas doa-doa kaum yang tersesat namun memiliki potensi luar biasa. Beliau hadir membawa cahaya tauhid yang kembali menghidupkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang sejati. Dari tanah Arab yang kelam lahir cahaya Islam yang akan menerangi dunia. Hari itu, langit Mekah tampak berbeda dari biasanya. Udara pagi yang segar membawa harapan baru. Warga Mekah sibuk dengan rutinitas masing-masing, namun di sebuah rumah sederhana yang sunyi, seorang wanita tengah menghadapi perjuangan besar dalam hidupnya. Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah, berbaring di atas tipan, berusaha mengatur napasnya di tengah rasa sakit yang semakin mendalam. "Ya Allah, kuatkan aku," bisik Aminah di antara deru napasnya. Tangannya yang lemah menggenggam erat kain di sisinya. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, pelayan setiap keluarga, menatap Aminah dengan penuh kekhawatiran. "Tetaplah kuat, Aminah. Sebentar lagi kau akan melihat wajah anakmu," ucapnya lembut sambil mengusap keringat di dahi Aminah. Aminah tahu bahwa anak yang dia kandung bukanlah anak biasa. Mimpinya beberapa bulan lalu menjadi bukti bahwa dia mengandung seorang anak yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Sebuah suara lembut berkata kepadanya, "Engkau mengandung pemimpin umat manusia." Namun, di balik keyakinannya itu, ada kesedihan yang dalam. Abdullah, suaminya tercinta, telah tiada saat ia mengandung 2 bulan. Kenangan tentang Abdullah seolah hadir kembali dalam benaknya. Wajah tampannya, kelembutan suaranya, dan senyumnya yang penuh kasih menghantui pikirannya. "Abdullah, andai kau ada di sini untuk melihat kelahiran anak kita," ucap Aminah dengan air mata yang mengalir. Di saat rasa sakitnya semakin memuncak, tiba-tiba suara tangisan bayi memecah keheningan. Rasulullah telah lahir ke dunia. Tangisan bayi itu terdengar merdu, membawa rasa lega dan haru yang tak terlukiskan. Aminah menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang tak terkira. "Anakku, anakku, engkau adalah cahaya hidupku," bisik Aminah sambil mendekatkan bayi mungil itu ke dadanya. Tubuhnya yang kecil dan hangat membawa ketenangan ke dalam hati Aminah. Sang pelayan yang berada di sisinya tak kuasa menahan air mata. "Puji syukur kepada Allah, anak ini lahir dengan selamat. Aminah, anak ini akan menjadi kebanggaanmu," ucap pelayan itu dengan suara gemetar. Kabar kelahiran bayi itu segera sampai kepada Abdul Muttalib, kakek bayi tersebut. Ketika seorang pembawa pesan mengetuk pintu rumahnya, ia langsung bangkit dengan penuh semangat. "Tuanku, cucu Anda telah lahir," ujar si pembawa pesan. Mata Abdul Muttalib berbinar-binar. Ia segera bergegas menuju rumah Aminah. Di usianya yang sudah lanjut, ia tetap melangkah dengan cepat, seolah ada kekuatan baru yang menggerakkan tubuhnya.
Begitu sampai di rumah Aminah, ia mendapati putrinya, menantu itu sedang menggendong bayi mungil dengan senyum penuh harap. "Di mana cucuku? Di mana penerang hidupku?" seru Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Aminah menyerahkan bayi itu ke pelukan Abdul Muthalib. Air mata menetes di pipi sang kakek saat ia menggendong cucunya untuk pertama kali. "Cucuku, engkau adalah cahaya bagi keluarga kita. Aku yakin engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa," ucapnya sambil mencium dahi bayi itu. Ia kemudian membawa bayi itu ke Ka'bah, tempat suci bagi penduduk Mekah. Di hadapan Ka'bah, Abdul Muthalib mengangkat cucunya ke langit dan berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas anugerah yang begitu besar ini. Jadikanlah cucuku ini pemimpin yang bijaksana, pembawa kedamaian, dan cahaya bagi umat manusia." Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk memberi nama cucunya Muhammad. Nama itu terdengar asing di telinga masyarakat Arab karena jarang sekali digunakan. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menamainya Muhammad, wahai Abdul Muthalib?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib mengadakan perayaan besar-besaran. Ia mengundang seluruh keluarga dan kerabatnya untuk menyaksikan acara si Muhammad. "Ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku," ujar Abdul Muthalib kepada para tamu. "Cucuku ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Mari kita rayakan kelahirannya." Daging hewan yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin, dan makanan lezat disajikan untuk semua tamu yang hadir. Semua orang memuji keindahan wajah Nabi Muhammad saat bayi yang memancarkan cahaya. Bahkan beberapa orang berkata, "Wajah bayi ini seperti bintang yang bersinar di malam gelap." Kehadiran Nabi Muhammad saat bayi membawa keberkahan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di sekitarnya. Banyak yang merasa bahwa kehadiran bayi itu membawa kedamaian di tengah ketegangan yang biasa melanda suku-suku Arab. Setiap kali Abdul Muthalib melihat cucunya, ia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Aminah, aku merasa hidup kembali setelah melihat cucumu. Dia adalah penghibur hatiku di usiaku yang lanjut ini," ujar Abdul Muthalib dengan suara penuh harap. Aminah tersenyum, meskipun di hatinya ada kesedihan yang mendalam. "Aku hanya berharap Abdullah bisa melihat anak ini, ayah. Dia pasti akan sangat bangga." "Aminah, percayalah, meski Abdullah telah tiada, doanya selalu menyertai anak ini. Allah akan menjaganya," jawab Abdul Muthalib, mencoba menguatkan hati putri menantunya itu. Di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa luar biasa terjadi. Di Persia, api abadi yang disembah oleh kaum Majusi padam setelah menyala selama ribuan tahun. Istana Kisra berguncang dan beberapa tiangnya roboh. Cahaya terang memancar dari arah Mekkah hingga menerangi istana-istana di Syam. Semua itu adalah tanda bahwa seorang pemimpin besar telah lahir ke dunia. Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Yathrib berdiri di atas bukit dan berteriak, "Wahai kaum Yahudi, bintang Ahmad telah muncul. Nabi terakhir telah lahir di Arab." Penduduk Mekah pun mulai membicarakan kelahiran Nabi Muhammad. Meskipun banyak yang belum memahami siapa dia sebenarnya, mereka tahu bahwa anak ini membawa sesuatu yang luar biasa. Kelahiran Rasulullah SAW bukan hanya sebuah peristiwa biasa, tetapi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah dunia. Di tengah kesederhanaan Mekah, seorang anak lahir dengan cahaya yang kelak akan menerangi seluruh umat manusia. Dengan penuh kasih sayang, ia diasuh oleh ibunya, Aminah, dan kakeknya, Abdul Muthalib, yang memberikan cinta dan perhatian yang tak terhingga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan mendalam karena ketidakhadiran Abdullah, ayahnya. Kehidupan Rasulullah SAW sejak awal adalah cerminan perjuangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari sebuah rumah sederhana di Mekah, lahirlah pemimpin yang akan membawa umat manusia menuju jalan kebenaran. Aminah, ibu Rasulullah, menatap bayi mungilnya dengan penuh cinta. Wajah bayi itu memancarkan ketenangan yang tak biasa, namun di dalam hatinya, ia menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Sebagai seorang ibu yang hidup di tengah hiruk-pikuk Mekah, Aminah tahu betapa kerasnya lingkungan di kota itu. Udara panas yang menyengat dan suasana penuh kesibukan bisa mempengaruhi pertumbuhan seorang bayi. Ia memutuskan, seperti tradisi para bangsawan Quraisy, untuk mencari wanita dari pedesaan yang bisa menyusui dan merawat anaknya. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Aminah. Ia tahu, menyerahkan bayinya kepada orang lain berarti berpisah darinya. Namun, demi kebaikan putranya, ia rela melakukan apa saja. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata kepada bayi kecilnya, "Anakku, ini adalah keputusan yang sulit untukku, tetapi aku tahu ini demi kebaikanmu. Kau akan tumbuh di tempat yang asli, jauh dari kebisingan Mekah, dan mendapatkan udara yang bersih." Hari itu, beberapa wanita dari perkampungan Bani Sa'ad tiba di Mekah. Mereka adalah ibu-ibu yang datang untuk mencari bayi dari keluarga terhormat yang dapat mereka susui. Di antara mereka adalah Halimah binti Abi Zu'aib, seorang wanita sederhana dari Bani Sa'ad. Bersama suaminya Harij, ia membawa seekor keledai tua dan seekor unta kurus yang hampir tidak mampu menghasilkan susu. Perjalanan mereka ke Mekah sangat berat. Mereka kelaparan dan kelelahan karena kekeringan panjang yang melanda perkampungan mereka. Halimah mengeluh kepada suaminya, "Harith, bagaimana kita bisa bersaing dengan para wanita lain? Keledai kita lemah, dan aku bahkan tidak punya cukup susu untuk bayiku sendiri." Harith menggenggam tangan Halimah dengan lembut. "Halimah, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin ada keberkahan yang menunggu kita di sini." Di rumah Aminah, para wanita Bani Sa'ad berusaha mencari bayi yang berasal dari keluarga kaya. Mereka berharap mendapatkan imbalan materi yang besar. Namun, ketika mengetahui bahwa bayi Muhammad adalah anak yatim, mereka enggan menerimanya. "Apa yang bisa kita harapkan dari seorang anak yatim?" gumam salah satu Aminah. Halimah mendekati Aminah dengan ragu. Bayi itu tampak kecil dan lemah, namun wajahnya memancarkan cahaya yang menenangkan. Ketika Halimah menatap bayi itu, hatinya bergetar. "Harith, lihatlah anak ini. Ada sesuatu yang berbeda padanya," bisik Halimah kepada suaminya. "Apa yang membuatmu ragu, Halimah? Jika engkau merasa ingin merawatnya, maka lakukanlah. Mungkin ini adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat," jawab Harith. Halimah mendekati Aminah dengan senyum penuh harap. "Wahai Aminah, aku akan menyusui putramu. Insya Allah aku akan merawatnya sebaik mungkin." Aminah tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia menggendong bayinya untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya kepada Halimah. "Halimah, dia adalah amanah terbesar dalam hidupku. Tolong jaga dia dengan seluruh cintamu. Jangan khawatir, Aminah. Aku berjanji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri," jawab Halimah sambil memeluk bayi itu. Sejak hari pertama Muhammad kecil berada dalam asuhan Halimah, keberkahan mulai tercurah dalam hidupnya. Sebelumnya, unta Halimah hampir tidak menghasilkan susu, tetapi kini air susunya melimpah. Harith terkejut ketika melihat unta mereka penuh dengan susu. "Halimah, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat unta kita seperti ini," seru Harith. "Aku tidak tahu, Harith. Tapi aku yakin semua ini karena keberkahan dari bayi ini," jawab Halimah dengan mata berkaca-kaca. Keledai tua mereka yang sebelumnya berjalan lambat kini menjadi lebih kuat dan cepat. Halimah dan Harith merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa bayi ini bukanlah anak biasa. Kehidupan yang sebelumnya penuh kesulitan kini berubah menjadi penuh kemakmuran. Masih ada yang tidak tahu tentang Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW masih seorang anak kecil berusia 5 tahun
tumbuh sehat dan ceria di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kehidupan di sana sederhana, tetapi penuh berkah sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW kecil. Setiap pagi, Halimah melihatnya bermain bersama anak-anak lain di padang rumput yang luas. Tawanya yang lepas menjadi pelipur lara bagi keluarga Halimah. "Lihatlah dia, Harith," pujar Halimah kepada suaminya sambil menunjuk Nabi Muhammad kecil yang sedang bermain. "Anak ini membawa keberkahan yang tak pernah kita duga. Bahkan unta-unta kita kini lebih sehat dan tanah kita lebih subur." Harith tersenyum. "Halimah, kau benar. Tapi di balik semua keberkahan ini, aku merasa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia bukan anak biasa." Suatu siang, Nabi Muhammad kecil bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Langit cerah dan suara tawa anak-anak memenuhi udara. Namun tiba-tiba dua sosok berpakaian putih turun dari langit. Mata mereka bercahaya dan wajah mereka penuh kewibawaan. Sosok itu adalah malaikat Jibril dan Mikael. Salah seorang anak berteriak, "Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di sini?" Muhammad kecil yang polos hanya memandang kedua sosok tersebut dengan tenang, meskipun teman-temannya mulai merasa takut. Malaikat Jibril mendekatinya dan berkata lembut, "Wahai Muhammad, jangan takut. Aku adalah utusan Tuhanmu." Sebelum Nabi Muhammad kecil sempat bertanya, Jibril membaringkannya di tanah dengan hati-hati. Mikael berdiri di sisi Nabi Muhammad kecil, memperhatikan dengan serius. Jibril lalu membelah dada Nabi Muhammad kecil dengan penuh kelembutan, tanpa rasa sakit. Teman-teman sepermainannya yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" teriak salah satu anak sambil berlari menuju rumah Halimah. Sementara itu, Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad kecil, kemudian mencuci hati itu di dalam sebuah bejana emas berisi air Zam-Zam. Setelah itu Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam dari hati tersebut. "Inilah bagian setan yang ada padamu," ucapnya pelan namun penuh arti. Hati Nabi Muhammad kecil dikembalikan ke tempatnya semula, dan dadanya dijahit kembali dengan cara yang luar biasa. Meskipun peristiwa itu hanya berlangsung beberapa saat, tubuh kecil Nabi Muhammad tampak pucat setelahnya. Namun, matanya tetap bercahaya, penuh ketenangan. Sementara itu, Halimah mendengar suara anak-anak yang berlari sambil berteriak, "Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh!" Halimah segera meletakkan pekerjaannya dan berlari keluar rumah. Jantungnya berdebar keras. "Apa yang kalian katakan? Apa yang terjadi pada Muhammad?" Salah satu anak dengan air mata mengalir berkata, "Dia dibawa oleh dua orang yang berpakaian putih. Mereka membelah dadanya." Mendengar itu, Halimah semakin cemas. Ia berlari menuju tempat Nabi Muhammad kecil bermain, diikuti oleh Harith yang mencoba menenangkannya. Ketika sampai, ia melihat Nabi Muhammad kecil duduk di bawah pohon, wajahnya pucat tetapi penuh ketenangan. Halimah langsung memeluknya erat. "Muhammad, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" Nabi Muhammad kecil menatap Halimah dengan mata polosnya. "Ibu Halimah, dua pria datang kepadaku. Mereka membelah dadaku dan membersihkan hatiku dengan air Zam-Zam." Air mata Halimah menetes. Di satu sisi, ia merasa lega karena Nabi Muhammad kecil tidak terluka. Namun di sisi lain, ia mulai merasa takut. Ia sadar bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin melampaui kemampuannya untuk menjaganya. Di malam hari, Halimah berbicara dengan Harith. "Harith, aku merasa semakin sulit menjaga Muhammad. Dia bukan anak biasa. Aku takut tidak bisa menjaga amanah ini dengan baik." Harith menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Halimah, mungkin sudah saatnya kita mengembalikannya kepada ibunya. Meskipun aku merasa berat, aku tahu ini adalah keputusan yang benar." Keesokan paginya, Halimah mempersiapkan perjalanan menuju Mekah. Ia memandangi wajah Nabi Muhammad kecil yang masih tertidur pulas. "Anakku, meskipun aku harus melepaskanmu,
kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Bisiknya sambil mengusap kepala Nabi Muhammad kecil dengan penuh kasih. Ketika Nabi Muhammad kecil bangun, ia melihat Halimah dengan mata yang penuh tanya. "Ibu Halimah, kemana kita akan pergi?" "Kita akan pergi menemui ibumu, Aminah, di Mekah," jawab Halimah lembut, meskipun hatinya terasa berat. Setibanya di Mekah, Halimah langsung menuju rumah Aminah. Aminah menyambut mereka dengan senyum lebar. Namun, senyumnya memudar ketika melihat ekspresi wajah Halimah yang tampak berat. "Ada apa, Halimah? Mengapa kau terlihat sedih?" tanya Aminah. Halimah menundukkan kepala. "Aminah, aku merasa tidak mampu lagi menjaga Muhammad. Dia telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Aku khawatir tidak bisa melindunginya dengan baik." Aminah memeluk Halimah erat. "Halimah, kau telah memberikan kehidupan terbaik untuk anakku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikanmu." Nabi Muhammad kecil memandang Halimah dengan mata yang berkaca-kaca. "Ibu Halimah, aku akan merindukanmu," ucapnya pelan. "Ibu juga akan merindukanmu, Muhammad. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku," jawab Halimah sambil menahan tangis. Peristiwa pembelahan dada menjadi salah satu tanda awal kenabian Rasulullah. Meskipun berat, Halimah tahu bahwa perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Aminah menerima putranya kembali dengan penuh cinta. Sementara Halimah pulang ke perkampungan Bani Sa'ad dengan kenangan indah tentang seorang anak yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah, yang sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia, melanjutkan perjalanan hidupnya dengan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang keberkahan, amanah, dan keajaiban Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup Rasulullah. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad kecil masih memandang dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kehidupan bersama ibunya, Aminah, dipenuhi kasih sayang meski sederhana. Suatu hari, Aminah memutuskan untuk mengajak putranya menziarahi makam suaminya, Abdullah, di Yathrib, Medina. Perjalanan itu tidak hanya untuk mengenang almarhum suaminya, tetapi juga untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kecil kepada kerabat dari pihak ayahnya. Sebelum berangkat, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, memberikan restunya. "Aminah, jagalah cucuku baik-baik. Dia adalah amanah terbesar dalam hidup kita. Aku akan menunggu kepulangan kalian dengan doa," ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil. Dengan diiringi Ummu Aiman, pembantu setiap keluarga, mereka meninggalkan Mekah. Perjalanan sepanjang 500 km itu tentu tidak mudah. Nabi Muhammad kecil duduk di atas pelana unta, sementara ibunya menemaninya dengan penuh kelembutan. "Ibu, apakah ayah senang jika kita datang menziarahi makamnya?" tanya Nabi Muhammad kecil dengan mata berbinar. Aminah tersenyum lembut. "Tentu saja anakku. Ayahmu pasti bahagia melihat kita datang. Dia mencintaimu bahkan sebelum kau lahir." Di sepanjang perjalanan, mereka melewati hamparan gurun yang luas, dengan langit biru cerah membentang di atas kepala. Sesekali, Nabi Muhammad kecil melontarkan pertanyaan polos yang membuat Aminah tertawa kecil, menghilangkan rasa lelah di hatinya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di Yathrib. Nabi Muhammad kecil bertemu dengan kerabat ayahnya yang menyambut mereka dengan hangat. Aminah mengajak putranya ke makam Abdullah. Di sana, ia berdiri di hadapan pusara suaminya, air mata mengalir perlahan. "Abdullah, lihatlah putra kita," bisik Aminah sambil memegang tangan kecil Nabi Muhammad. "Dia tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh keberkahan. Aku tahu kau pasti bangga padanya." Nabi Muhammad kecil memandang ibunya dengan bingung, lalu menatap nisan ayahnya. "Ibu, apakah ayah mencintaiku?" tanyanya dengan nada polos. Aminah berlutut di sampingnya, memeluk tubuh mungilnya erat-erat. "Tentu saja anakku.
Ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun dia tidak sempat melihatmu, cintanya tetap hidup di dalam dirimu. Selama sebulan di Yathrib, Nabi Muhammad kecil bermain dengan anak-anak di lingkungan itu, sementara Aminah berbincang dengan kerabatnya. Kehidupan di sana memberikan sejenak kebahagiaan bagi ibu dan anak itu. Namun, mereka tahu bahwa kebersamaan ini harus berakhir, karena waktu untuk kembali ke Mekah semakin dekat. Di tengah perjalanan kembali, tubuh Aminah mulai terasa lemah. Gurun yang panas dan perjalanan yang panjang mulai menggerogoti kesehatannya. Ia merasa pusing dan tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap berusaha tegar di depan Nabi Muhammad kecil. "Ibu, kau terlihat lelah. Apa ibu baik-baik saja?" tanya Nabi Muhammad kecil dengan nada cemas. Aminah tersenyum meski wajahnya pucat. "Ibu hanya perlu istirahat sebentar. Sayang, jangan khawatir." Namun tubuh Aminah semakin melemah. Ketika mereka tiba di perkampungan Abwa, Aminah jatuh sakit. Ummu Aiman segera membantu membaringkannya di tempat yang teduh, tetapi kondisinya semakin memburuk. Nabi Muhammad kecil duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. "Ibu, jangan tinggalkan aku," ucap Nabi Muhammad kecil dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir. Aminah memandang putranya dengan penuh cinta, meskipun napasnya mulai tersengah. "Muhammad, dengarkan ibu baik-baik. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Jadilah anak yang kuat karena kau memiliki tugas besar di masa depan." "Tugas besar? Apa itu ibu?" tanya Nabi Muhammad kecil. Air matanya terus mengalir. "Ibu tidak tahu pasti, tetapi percayalah, kau adalah cahaya bagi banyak orang. Jangan pernah takut, karena Allah selalu bersamamu," jawab Aminah dengan suara pelan. Ummu Aiman, yang menyaksikan momen itu, tak mampu menahan tangis. Ia mencoba menghibur Nabi Muhammad kecil, tetapi hatinya hancur melihat anak kecil itu kehilangan orang yang paling dicintainya. Di bawah langit gurun yang perlahan berubah jingga, Aminah menghempuskan napas terakhirnya. Nabi Muhammad kecil mengguncang tubuh ibunya dengan harapan ia hanya tertidur. "Ibu, bangunlah, jangan tinggalkan aku, ibu." Tangis Nabi Muhammad kecil pecah, memecah keheningan sore itu. Ummu Aiman memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, mencoba menenangkannya. "Muhammad, ibu telah pergi kepada Allah. Dia akan selalu mencintaimu dari sana. Kita harus kuat, sayang." Namun, bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami kehilangan sebesar itu? Nabi Muhammad kecil hanya bisa menangis, memanggil-manggil ibunya yang kini telah tiada. Dengan bantuan penduduk setempat, Ummu Aiman mempersiapkan pemakaman Aminah. Nabi Muhammad kecil duduk di dekat makam ibunya, memandang tanah yang kini menutupi tubuh wanita yang telah menjadi segalanya baginya. "Selamat tinggal, ibu," bisiknya dengan suara serak. "Aku berjanji akan menjadi anak yang kuat, seperti yang ibu inginkan." Ummu Aiman mengelus kepala Nabi Muhammad kecil dengan lembut. "Allah akan menjagamu, Muhammad. Kau tidak pernah sendirian." Perjalanan kembali ke Mekah menjadi sangat suci. Nabi Muhammad kecil tampak termenung, memeluk erat pelana unta, seolah mencoba mencari rasa aman yang hilang. Sesekali, ia memandang ke arah Ummu Aiman yang berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Setibanya di Mekah, Abdul Muthalib segera menyambut mereka. Namun, wajahnya berubah ketika melihat ekspresi duka di wajah Nabi Muhammad kecil dan Ummu Aiman. "Aminah, di mana dia?" tanya Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Ummu Aiman hanya menggeleng, air mata mengalir deras di pipinya. Abdul Muthalib memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, menangis tanpa suara. "Cucuku, kau masih memiliki kakekmu. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku," katanya dengan penuh haru. Peristiwa kehilangan ibunya menjadi luka mendalam bagi Nabi Muhammad kecil.
Meskipun ia tidak pernah mengeluh, bayangan Aminah selalu ada di hatinya. Setiap kali ia melihat seorang ibu dan anaknya, ia teringat akan kasih sayang ibunya yang tak tergantikan. Namun, di balik kesedihan itu, Allah telah menyiapkan rencana besar bagi Rasulullah. Kehilangan dan kesendirian itu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuknya menjadi manusia pilihan, pemimpin umat yang penuh kasih sayang. Dalam setiap langkahnya, Nabi Muhammad kecil membawa kenangan ibunya sebagai kekuatan untuk terus maju. Ia adalah bukti bahwa meskipun seseorang kehilangan orang yang dicintainya, cinta Allah selalu menyertai dan menguatkan mereka yang bersabar. Setelah kehilangan ibunya, Nabi Muhammad kecil kini diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, seorang pemimpin terhormat kaum Quraisy. Abdul Muttalib merasakan tanggung jawab besar untuk menjaga cucunya yang telah menjadi yatim piatu di usia yang begitu dini. Ia membawa Nabi Muhammad kecil ke rumahnya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari apa yang ia berikan kepada anak-anaknya sendiri. "Cucuku, mulai hari ini kau akan tinggal bersamaku. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku," ucap Abdul Muttalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil yang tampak masih dirundung duka atas kepergian ibunya. Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan mata berkaca-kaca. "Kakek, apakah aku masih memiliki keluarga? Aku merasa sendirian." Abdul Muttalib menarik Nabi Muhammad kecil ke dalam pelukannya. "Kau tidak sendirian, cucuku. Selama aku masih bernapas, kau akan selalu memiliki tempat di hatiku." Abdul Muttalib dikenal memiliki tempat duduk khusus di bawah bayangan Ka'bah. Tempat itu merupakan simbol kehormatan, hanya miliknya, dan tidak ada seorang pun, termasuk anak-anaknya, yang berani duduk di sana. Namun, Nabi Muhammad kecil berbeda. Dengan berani dan penuh percaya diri, ia seringkali mendekati tempat itu, bahkan duduk di atasnya tanpa ragu. "Lihat, Muhammad lagi-lagi duduk di tempat ayah," ujar salah satu paman Nabi Muhammad kecil. Setengah bercanda namun terlihat serius. Beberapa paman Nabi Muhammad kecil segera menariknya dari tempat itu. Namun saat Abdul Muttalib melihat kejadian tersebut, ia menghentikan mereka. "Biarkan dia," kata Abdul Muttalib dengan nada tegas namun penuh cinta. "Demi Allah, anak ini memiliki kedudukan yang besar. Jangan halangi dia." Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan rasa syukur, sementara Abdul Muttalib mengusap kepala cucunya dengan penuh kelembutan. "Cucuku, kau istimewa. Aku tidak tahu apa yang Allah rencanakan untukmu, tetapi aku yakin masa depanmu akan penuh keberkahan." Sejak itu Nabi Muhammad kecil sering duduk di dekat kakeknya. Ia mendengarkan Abdul Muttalib berbicara dengan para pemimpin Quraisy, menyerap kebijaksanaan dan kepemimpinan dari sosok yang ia hormati. Namun kebahagiaan Nabi Muhammad kecil bersama kakeknya tidak berlangsung lama. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Abdul Muttalib jatuh sakit. Nabi Muhammad kecil yang sudah kehilangan ayah dan ibunya, kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan kakek yang menjadi sandaran hidupnya. Suatu malam, saat Nabi Muhammad kecil duduk di samping ranjang kakeknya, ia melihat wajah Abdul Muttalib yang mulai tampak lelah. Dengan suara kecil ia bertanya, "Kakek, apakah kau akan meninggalkanku juga seperti ayah dan ibu?" Abdul Muttalib tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Cucuku, hidup ini adalah milik Allah. Ketika saatnya tiba, kita semua akan kembali kepadanya. Tapi ingatlah, kau tidak akan pernah sendiri. Allah akan selalu menjagamu." Nabi Muhammad kecil memeluk kakeknya erat-erat. Air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin kau pergi, kakek. Aku butuh kau." Abdul Muttalib mengelus kepala Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan cucunya. "Kau adalah anak yang kuat, Muhammad. Aku tahu Allah memiliki rencana besar untukmu. Jadilah anak yang berbakti dan selalu berserah kepadanya." Hari-hari terakhir Abdul Muttalib diisi dengan doa dan nasihat.
Ia memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan terakhir. Abu Thalib panggilnya kepada salah satu putranya yang paling bijaksana. Aku mempercayakan Muhammad kepadamu. Rawatlah dia seperti anakmu sendiri. Dia adalah amanah yang harus kau jaga dengan sepenuh hati. Abu Thalib mengangguk dengan penuh tanggung jawab. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaganya seperti anakku sendiri. Ketika Abdul Muthalib menghembuskan napas terakhirnya, suasana menjadi sangat hening. Nabi Muhammad kecil yang berada di samping kakeknya memeluk tubuh yang kini telah dingin itu. Air matanya mengalir deras. Kakek, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu, ucap Nabi Muhammad kecil di tengah tangisnya. Abu Thalib segera memeluk Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan hati kecil yang penuh kesedihan itu. Muhammad, aku akan menjagamu. Kau adalah amanah terakhir ayah. Jangan khawatir, aku ada di sini untukmu. Setelah pemakaman Abdul Muthalib, Nabi Muhammad kecil mulai tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Kehilangan kakeknya menambah luka di hati kecilnya, tetapi ia mulai belajar menerima kenyataan. Di bawah asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil kembali menemukan kehangatan keluarga. Abu Thalib sering menghibur Nabi Muhammad kecil dengan cerita-cerita bijaksana. Muhammad, ingatlah, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Kau harus tetap kuat karena dunia ini membutuhkanmu. Nabi Muhammad kecil, meskipun hatinya penuh kesedihan, mulai menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinan kepada Allah. Kehilangan yang ia alami membentuknya menjadi sosok yang sabar, penuh kasih, dan tangguh. Kenangan bersama kakeknya tetap hidup dalam hati Nabi Muhammad kecil. Setiap kali ia melihat Ka'bah, ia teringat saat-saat indah bersama Abdul Muthalib di bawah bayangan Ka'bah. Kehilangan tersebut menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa cinta dan kasih sayang yang sejati selalu meninggalkan jejak mendalam di hati. Di bawah langit padang pasir yang membentang, kisah ini bermula dengan Rasulullah yang saat itu baru berusia 12 tahun. Abu Thalib, pamannya yang penuh kasih, memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad kecil dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang mengawali sebuah peristiwa penting dalam hidup Rasulullah. Abu Thalib mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Saat melihat keponakannya yang masih muda, ia bertanya dengan nada lembut tetapi penuh perhatian, Muhammad, apakah engkau ingin ikut denganku ke Syam? Ini akan menjadi perjalanan panjang. Nabi Muhammad kecil, yang selalu menghormati pamannya, menjawab dengan senyuman, jika paman mengizinkan, aku ingin ikut. Aku ingin belajar banyak hal. Abu Thalib mengangguk, merasa bangga dengan keponakannya yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Abu Thalib tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad kecil akan membawa keberkahan. Kafilah dagang itu memulai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas terik. Abu Thalib selalu memastikan keponakannya dalam kondisi baik, memberinya tempat berteduh saat matahari terlalu menyengat, dan memberinya makanan serta air lebih dahulu sebelum dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu pedagang mendekati Abu Thalib. Abu Thalib, anak itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa takjub. Abu Thalib tersenyum. Dia Muhammad, anak saudaraku. Dia memang istimewa. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di perkampungan Bushra, sebuah wilayah yang waktu itu menjadi bagian dari negeri Syam. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci. Ketika kafilah tiba, pendeta Buhaira menyambut mereka dengan keramahan yang luar biasa. Ia mengundang semua anggota rombongan untuk menghadiri jamuan makan yang diadakannya di biara kecilnya. Namun, saat para anggota kafilah mulai masuk ke biara,
Mata Buhairah menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, ia melihat Nabi Muhammad kecil yang tidak ikut masuk. Anak itu sedang duduk di bawah pohon dengan wajah yang bercahaya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Buhairah bertanya kepada Abu Talib, "Siapa anak itu yang tidak ikut masuk bersama kalian?" "Oh, dia keponakanku Muhammad. Aku membawanya untuk belajar tentang perdagangan," jawab Abu Talib sambil tersenyum. Buhairah terdiam sejenak, lalu berkata, "Panggil dia kemari, aku ingin berbicara dengannya." Ketika Nabi Muhammad kecil masuk, Buhairah merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat tanda-tanda yang tertulis dalam kitab-kitab sucinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Anak ini memiliki cahaya kenabian. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin manusia." Setelah jamuan selesai, Buhairah memanggil Abu Talib secara pribadi. Wajahnya serius, tetapi lembut. "Abu Talib, dengarkan aku baik-baik. Anak ini istimewa. Dalam kitab-kitab kami disebutkan bahwa seorang nabi terakhir akan muncul dengan tanda-tanda seperti yang aku lihat pada Muhammad." Abu Talib terlihat terkejut. "Apa maksudmu, wahai Buhairah? Dia hanya anak yatim piatu yang aku asuh dengan kasih sayang." Buhairah menggelengkan kepala. "Tidak, Abu Talib. Dia bukan anak biasa. Aku khawatir jika engkau membawanya ke negeri Syam, orang-orang Yahudi akan mengetahui siapa dia dan mencoba mencelakainya. Aku mohon, demi keselamatannya, jangan bawa dia lebih jauh." Abu Talib terdiam, merenungkan kata-kata Buhairah. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia ingin ikut dan belajar, tetapi aku juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya." Buhairah menatap Abu Talib dengan penuh kesungguhan. "Abu Talib, engkau harus melindunginya. Kembalikan dia ke Mekah. Itu adalah tempat yang paling aman baginya sekarang." Malam itu Abu Talib memanggil Nabi Muhammad kecil. Dengan suara lembut ia berkata, "Muhammad keponakanku, aku telah berbicara dengan Buhairah. Dia mengatakan bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya bagimu. Aku berpikir untuk mengirimmu kembali ke Mekah." Nabi Muhammad kecil menatap pamannya dengan mata yang penuh pengertian. "Paman, jika itu yang terbaik, aku akan menurut. Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Abu Talib memeluk keponakannya dengan erat. "Engkau adalah amanah terbesar dalam hidupku, Muhammad. Aku hanya ingin memastikan engkau selamat." Keesokan harinya, Abu Talib memerintahkan beberapa anggota kafilah untuk mengantarkan Nabi Muhammad kecil kembali ke Mekah. Ketika kafilah itu berangkat, Abu Talib menatap kepergian keponakannya dengan perasaan lega bercampur haru. Sebelum mereka berpisah, Buhairah mendekati Abu Talib sekali lagi. "Abu Talib, jaga anak itu dengan segenap hatimu. Dia akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Aku melihatnya seperti aku melihat cahaya matahari." Abu Talib mengangguk. "Aku akan melindunginya dengan segala yang aku miliki. Terima kasih atas peringatanmu, wahai Buhairah." Perjalanan kembali ke Mekah berlangsung dengan selamat. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad kecil disambut oleh keluarganya dengan penuh sukacita. Meskipun ia masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, pengalaman ini menjadi salah satu momen yang menandai perjalanan hidupnya yang luar biasa. Abu Talib, sementara itu, merasa lega telah mengambil keputusan yang tepat. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga Nabi Muhammad kecil. Apapun yang terjadi, ia tidak menyadari bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kisah pertemuan Rasulullah dengan pendeta Buhairah ini adalah salah satu tanda awal menunjukkan kepekaan dan perhatian Abu Talib, serta peringatan Buhairah yang menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga Rasulnya sejak kecil, mempersiapkannya untuk misi besar yang akan ia emban di masa depan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, mendengarkan nasihat, dan mempercayai rencana Allah Ta'ala.
yang selalu memiliki hikmah di balik setiap peristiwa. Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW kita akhiri sampai di sini. Nantikan kisah perjalanan Rasulullah selanjutnya, di mana masa yang penuh hikmah dan pengalaman berharga banyak terkandung di dalamnya. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini dirasa bermanfaat. Tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan dan masukan, serta tekan tombol subscribe agar channel Coba Islam dapat terus berkembang. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan mendalami dan mengimani kisah-kisah para nabi sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan iman, dan kemudahan untuk meneladani Rasulullah dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.